Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana mas'ulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para staf dari PT Pertamina ini, juga semua ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatul iman yang hadir, alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini walaupun tidak lama, hanya 1 jam ke depan, tapi bisa lebih bermakna, karena pertemuan yang terbaik kata Allah adalah apabila di sana ada ilmu, apabila di sana ada sesuatu yang dapat mensurgakan kita. Dan ternyata ibu-ibu, kita sudah diberikan fasilitas yang terbaik oleh Allah. Kalau kita ingin duduk tinggal gek, bahasa Sundananya. Kalau kita ingin tidur tinggal ngagoler. Kalau kita ingin makan tinggal berusaha. Apa yang tidak difasilitasi oleh Allah? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari bingung dan selalu mengikuti kesusah hidup, maka hidup kita akan rugi. Bahasa Sundana tong nutur-nutur kasusah hidup. Kenapa? Semua fasilitas sudah dikasih sama Allah. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin percaya, kalau setiap hari kita selalu susah dan bingung, maka obatnya cuma satu. Apa? Carilah tempat-tempat yang di sana ada ilmu. Karena kalau di sana ada ilmu, kalau di sana ada ataupun kalau di sana ada orang-orang soleh, maka itu akan membuat kita lebih apa? Lebih fresh, hilang kasusah. Penakimapan para rohonya hutangge. Kayak balik dia beda dia mikirnya punya. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana kita selalu bertemu dengan orang-orang soleh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arbaun min syahadatil mar'i. Di antara 4 perkara yang dapat membuat orang itu bahagia adalah apa? Wa antakuna khulatuhu sholihin. Apabila kita selalu bergaul, apabila kita selalu bertemu dan kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini caranya. Kenapa? Karena dalam satu teori ilmu jiwa, orang yang stres itu dengan orang yang depresi beda dikit. Ya, hari nu stres mah bararingung, hari nu depresi mah leuwih ti bingung gitunya. Tapi ternyata apa yang harus kita lakukan itu lebih mudah, Bu. Kenapa? Kita ketemu orang senyum, itu hilang gitu. Ya, ketemu orang senyum itu hilang, Pak. Coba kalau di bumi, ibunya ngahulang we di imah. Keur mah nya usum hujan, ngahulang eueuh nanaon. Pan ari di dieu mah alhamdulillah ngahulang ge berjamaah. Ya, ngahulang berjamaah mah beda, Pak. Jadi teh era teuing, lamun sorangan ngahulang teh bahaya itu teh. Ya, kalau kertawa aya batur pan resepnya. Coba semua yang berawal, semua kalau bersama itu enak. Coba kalau di sini ketawa bareng Pak enak Pak ya. Ngahulang bareng kan enak. Coba lamun ayeuna seuri sorangan di imah. Nya, walaupun siga nu bahagia seserian nyalira, kan eta jadi masalah engkena. Kumaha lamun aya nu ngamera tatangga, kumaha nya? Nah, jadilah bahwa betul kata Rasulullah, di antara obat yang paling bagus adalah apa? Wa antakuna khulatuhus sholihin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita enggak perlu lama lah. Saya enggak perlu lama. Kita yang penting nanti ibu-ibu, bapak-bapak silahkan mau sharing masalah, karena kalau datang ke tempat saya praktek itu satu waktunya waktunya panjang, yang kedua belum tentu juga sampai Pak ya kalau tidak ada izin Allah, yang ketiga juga beda bayarannya. Ya, tapi kalau ngobrol di sini mah kan enak. Kalau nanti ngomongnya ini ngaji, janganlah biasa ngobrol saja. Saya sering kali mengatakan kalau ngaji bisa serius teuing. Ningali ustaz teh marolotot we kieu. Kan eta teh ka ustazna ge tegang. Matak jeung ustaz mah santai pengajian mah, Bu. Kalau ibu ngantuk tidur aja, bapak ngantuk tidur aja, tinggal ngadoa robah. Tadina robijidnil iman jadi bismika Allahumma, kan enteng. Kenapa? Karena bagi ustaz kalau mustami sarare ngeunah ka ustazna ge. Artina moal lilati ngajina, Pak. Ya, tinggal berubah nama atuh. Kenapa? Daripada nanti
ibu bapak nanti dipaksakan ngantuk supaya tidak taat atau tidak tidur. Dah kekeh hayang ningali ustad dipolotot-polotot teh, engke jadi penyakit. Obat susah tidur itu mahal. Yang paling mahal itu ada berapa? Itu 500.000 sebesar ini, Pak. Minum ngantuk itu. Makanya orang ungarek sare ngadahar obat eta. Tapi yang tidak ada obatnya adalah apa? Batur mah hese sare, urang mah hese huda. Ya, maka sok Pak, bebas sim kuring mah kalem we Bu sok. Bade nunutan, bade ngahuleng mangga. Yang penting apa? Kita dari berangkat dari rumah sudah dapat pahala. Kan dalam hadisnya, man salaka tariqan bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ada menarik satu ayat Quran, yaitu dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah, wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedikit apapun masalah yang ada hadapi itu harus ada ilmunya. Apapun yang kita terima, apapun yang kita lakukan tanpa ilmu itu nggak bisa, Pak. Bu ngadidik murang kali teu make ilmu mati asa. Walaupun kita punya anak banyak, kalau tidak tahu ilmunya itu nggak bisa. Walaupun punya anak sedikit, tidak tahu ilmunya juga sama. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa bihi ilmun. Kalau tidak ada ilmu, maka Anda jangan ikuti. Kenapa? Karena ilmu ini akan mempermudah kita, Pak, dalam memahami. Kalau dulu orang-orang yang durhaka pada orang tua, itu sebetulnya dari dulu juga sudah ada. Kade anu durhaka teh lain ayeuna hungkul. Kalau bapak ibu ya sekarang, oh senang budak ayeuna mah ku HP senang bararaong teh. Baheula Kanan teu bogaeun HP. Korun teu boga HP doraka we anger. Nya. Kenapa? Nabi Adam punya anak Habil. Dia juga belum ada HP, belum ada gadget, tapi ternyata anak yang kedua dia sampai bunuh Habil membunuh Habil. Ini artinya apa? Padahal atau orang tuanya siapa? Nabi. Jadi ciri-ciri budak doraka mah tiba lagi geus aya. Nya. Kabayang ibu lamun soleh kabehanana sadunya. Soleh kabehanana kabayang teu. Moal aya ustad atuh areureun. Nya, ustad eureun merenya aparat areureun. Naon dakwah nu baraong atuh. Aya nu baong, aya nu bangor teh kitu, Pak. Kenapa? Karena di Sunda itu menarik. Aya bangor, aya baong, aya bedegong. Kalau ke bahasa Indonesia samanya nakal, Pak. Kalau di Indonesia kan nakal semua, tapi di Sunda enggak, Bu. Di Sunda budak bangor, budak baong, budak bedegong. Itu beda cara ngukur atau cara ininya. Ini yang disebut dengan ilmu. Makanya wala taqfu ma laysa bihi ilmun. Artinya, kalau enggak ada ilmu, sedikit apapun problem, kalau ada ilmu beres. Beres aya ilmu nama. Budak bangor tong disaruakeun jeung budak baong, Pak. Budak baong tong disaruakeun jeung budak bedegong. Kenapa? Karena menangani anak yang bangor itu beda dengan menangani anak yang baong. Ya. Kalau bangor ini anak-anak biasa itu fitrah dia. Kalau anak bangor fitrah. Budak bawa sholat tinggal dibawa ngaji. Budak merecet gandeng. Tete budak teh naon? Itu fitrahnya. Kenapa? Karena anak gak ngerti ngaji buat apa. Tapi lamun urang bawa budak recet, urang milu recet, berarti urang sarua jeung budak. Ya. Anak-anak mah nggak apa, ada anak mah nggak ngerti. Ibu bapak coba lihat bawa anak sholat, ciling cingcat kayak itu kadieunya. Naon sababna? Da budak mah teu ngartieun keur naon sholat. Mata lamun budak dititah sholat di singseuna neraka moal sieuneuun. Budak 4 tahun di singseuna neraka. Adek kalau nggak sholat nanti dimasukin ke neraka. Neraka nage can aya dina otakna ge atuh. Tapi anak Bu kemudian apa? Kita kasih tahu adek kalau sholat nanti masuk surga. Di surga ada bidadari. Budak apa bidadari? 4 tahun di mana atuh? Enteng budak mah. Kita sholat bere 2000 jauh sholatnya. Kenapa? Karena di otak anak real, Pak. Dia real. Dia ingin sesuatu yang sifatnya apa? Dia sesuatu yang sifatnya tidak bisa lewat imajinasi. Kalau kita berbicara pahala yakin karena ada iman. Anak kan konsep keimanannya gua berbeda. Ya, jadi budak bangor makin baik, hujanan budak bangor, keun baik Bu. Budak bangor masuk pinter biasana. Alhamdulillah Ustad pun anak masana bager teh cenah. Ti subuh nepikeun ka isya cicing, lain bager atuh eta mah teu ngarkalongeun. Ya, budak hal ngahuleng mah Bu, lain budak bager mata budak bukan kenapa anak itu kalau udah bangor bagus loh. Wah, itu motoriknya hebat. Ya, motoriknya hebat. Ibu lihat Pak, kalau ibu tidak percaya Bapak, kalau anak kehujanan bungahnya,
eta bunga dihujankeun ku urang dicarek budak hujanan. Heh ade teng hujanan bisi rieut anu mawarieut mah lain hujan tah ibu ngomong terakhir. Kalimat ibu yang terakhir, bapak yang terakhir yang membuat anak sakit. Padahal nggak apa-apa. Quran menyebutkan wa anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Kalau Anda memandi ataupun kalau Anda tahu bahwa ternyata air hujan itu membersihkan. Dan itu betul Pak. Ternyata di satu negara ada untuk menterapi anak, diantaranya adalah di hujanan. Budak nu teu apet ka bapana, hujankeun hujanan jeung bapana, buka bajuna, gebret hujan, eta teh gabruk budak teh Pak. Tangkep kieu, itu bisa apet. Kenapa? Karena nanti ada molekul-molekul yang mengandung natrium yang sangat hebat antara anak dengan ayahnya. Pantel kulitna ngahiji, tah eta budak. Salah kitu apet bawa hujanan. Dasar wakene atuh nya usah habis pun lancet teu apet wae sok hujanan ya. Tahu gak Bu ya Pak, obat depresi yang paling cepat apa? Hujanan Pak. Teori tekniknya gini Bu, 5 menit hujan turun dulu, nanti 10 menit sampai 15 menit hujan-hujanan. Jadi 5 menit dulu turun, nanti di menit yang ke-6 sampai ke 15 itu bagus air hujan tuh. Itu bagus. Walaupun sebetulnya 5 menit pertama juga bagus, tapi ada sebuah kandungan yang berbeda. Walau alam, ini lihat di Quran ini. Saya baca di tafsirnya. Ternyata dari 5 menit ke 6 menit sampai ke 15 menit itu bagus itu air hujan tuh. Dan itu obat orang depresi itu, Pak. Orang depresi kalau di bawah hujan-hujanan dia akan keluar, Bu. Dia akan sehat itu, akan kelihatan. Ciri sehatnya non hujanan gitu we lah. Nya pan ciri sehat teh hujanan. Lamun gering ngapan di rumah sakit ngagoler. Mata kehujanan teh sehat ya teh Bu. Nah, kemudian anak juga sama. Biarkan anak bangor, kan ada budak mah ciling-cingcat ka luhur, teu naon. Urang meuli sopa geura budak kagajelengan dina sopa dicarek. Ade jangan katanya. Eta tong ajeleng-ajelengan naon? Kenapa mah? Kerek meuli can nganyu can lunas eta teh. Tuh. Jadi si anak itu bakal apa? Tadinya anak mau bahagia. Dia bahagia, Bu, lihat. Ya. Ketika dia kebahagiaannya ditutup, kemudian dia apa? Kemudian kita pangkas, itulah yang menyebabkan. Kenapa Pak? Anak gak mau belajar. Karena anak sudah dipangkas dan ditutup oleh kita. Fitrah anak. Karena ada 8 fitrah anak. 8 fitrah anak diantaranya salah satunya adalah anak itu main fitrahnya. Begitu aja. Pak, tahu ya? Anak itu fitrahnya main. Kalau fitrahnya kita stop, itu akan marah. Mun budak keur ulin, ku urang dicarek pasti ngambek sakitu we. Nah, Ustaz dapat ngamak. Dah ibu bapak ngahalangan fitrahna. Kalau fitrahnya dibiarkan mah enggak apa-apa dan kayak geureun sorangan. Majanya budak ulin wae. Ya. Kenapa? Nanti juga dia akan berhenti sendiri. Makanya nanti Quran sudah menyebutkan bahwa ternyata kuncinya adalah di mana. Nah, itu. Beda budak bangor, budak baung kumaha? Gangguan emosi, Pak. Kalau anak baung gangguan emosi. Biasanya kalau anak baung itu, Bu, biasanya itu dia lebih stres, dia lebih tertekan. Saya udah bikin tesis ya. Tesis saya meneliti tentang anak yang dia tekanan emosi sebelum tidur. Dan 485 kasus anak itu ternyata dia tekanan mau tidur ketika ada PR, Bu. Jadi PR murang kali kudu beres sama mesare. Kenapa? Itu tekanan emosi luar biasa, Pak. Ya. Bu, murang kali lamun aya PR tong dibawa sare sakitu ya. Itu pesan saya. Kenapa? Dia baksa gangguan emosi, Pak. Budak bisa baung kena mung sakolah. Budak engke akhirnya apa? Dia bukan tidak mau sekolah lagi, awalnya tidak mau belajar dulu. Kenapa? Karena ada tekanan mau tidur, Pak. Mata lamun aya PR kerjakeun ku urang. Budak atuheun lamun dikerjakeun ku urang mah PR. Ada berapa ada PR gak? Ada, alhamdulillah. Berapa halaman? 8 halaman. Sama bunda ya, sama ayah. Iya mah. Joki budak teh jazakumullahu khairan kasiro. Atau budak atau ada PR-na dikerjakan ke orangnya. Naon sababna? Karena dia seneng, Bu. Coba kalau ibu gini, ada cepat tidur ya, kamu kenapa? Besok ada PR ya, kamu kerjakan. Bangunnya harus sebelum subuh karena banyak PR, nanti kamu disetrap. Itu, Bu, langsung begitu dia tidur, itu tekanan luar biasa emosi, Pak. Tekanan emosi luar biasa. Jadi lamun aya PR burang kali, kalian kerjakan ke orang. Eta ge lamun bisa urang. Lamun henteu jadi double eta pikiran ka budak. Hiji mikiran PR, ngadua mikiran inung bapana belet. Ya, makanya itulah Bu kuncinya. Udah aja saya jangan. Malahan dalam undang-undang pendidikan saya baru baca. Ternyata anak di bawah kelas 3 nggak boleh ada PR. Anak di bawah kelas 3 itu SD nggak boleh ada PR katanya, Pak.
Itu dalam undang-undang. Makanya ada sekarang yang mau mengusulkan ke Menteri Pendidikan, katanya sekolah ini sekarang 1 minggu 3 hari, dan kalau bisa 1 hari 1 atau 3 jam. Dan itu betul Pak, seneng banget kalau anak itu kalau sudah dikasih prek. Lamun guruna ngumumkeun isuk prek barudak negara jeng. Adik-adik besok ya libur karena gurunya mau merapat. Asik, eta teh ngagara jeleng. Wah, ditakolan segala Pak. Luar biasa teh eta budak mah. Jadi sebenarnya budak teh arep diajari teh, Bu. Nah, ngan ku urang dipaksa mata kahulang-hulang budak ayeuna teh. Baraeurat otakna, urang wae sakalian pengajian geranya sok gara diberes saja budak di jam 7 sampai jam 4 sakola. Ku ibu kabayang ku bapak. Otak budak tinggal dijejel Pak, sabaraha jam ngaji saja 1 jam udah olap kita. Tak lamun aya pengajian teh anjingnya pangaosan rebo payun mah liren ustadna bade aya peryogi asik sarua deh. Kos budak sing tehnya. Nah, jadi kuncinya di situ, Bu. Biar anak baung apa? Saya teliti di dalam holistik. Anak kalau udah baung, itu kalau udah tekanan emosi, itu cirinya satu ketika tidur dia ini, Bu. Ngilek, ngadahdir. Mun budak keur sare ngadahdir eta budak teh aya tekanan itu. Makanya diusahakan dia jangan ini Pak, jangan sampai kalau bisa itu asam lambung naik. Ketika asam lambung naik itu biasanya anak lewat itu Pak, itu keluar lewat apa? Lewat igu, lewat iler. Nah ini keluar. Nah itu berarti anak ketika akan tidur itu dia ada tekanan emosi. Nah kemudian yang kedua apa? Dia ngigau. Anak yang ngigau itu gangguan emosi. Kenapa? Malahan dalam sebuah penelitian ilmu jiwa, anak yang seringkali dia mimpi buruk lebih daripada 3 malam dalam 1 minggu itu harus diperiksa. Kenapa? Karena itu awal gangguan halusinasi di anak. Kalau anak sudah halusinasi itu bahaya juga. Kenapa? Dia lama-lama jadi bipolar. Bipolar ini kecenderungan mau mati. Ada anak-anak gini, Bu. Kalau ada masalah dia bilang gini, aku mau kabur aku mah mau ini senah. Itu hati-hati. Berarti anak itu gangguan, itu awal gangguan halusinasi. Makanya emang unik sekali anak-anak ini Pak. Justru saya menarik kenapa? Karena unik bab anak itu. Kemudian yang ketiga apa? Bedegong bahasa Sunda. Kalau bedegong ini udah kriminal. Dia sudah kleptomania, sudah mencuri, sudah berbohong, kemudian sudah melakukan kriminal. Itu bedegong namanya Pak. Itu beda lagi. Itu harus menggunakan terapinya adalah terapi perilaku. Makanya di antara gangguan ataupun gangguan di anak yang paling berat adalah apa? Itu adalah gangguan perilaku. Ciri anak yang dia itu stres itu adalah kentutnya tidak bersuara dan bau. Itu anak stres Pak. Pokoknya lamun budak itu tekadenge tapi peledak bau ternyata budak stres. Wayahna Pak kedah sensitif mau murang kali mah. Kenapa? Naon urusan anak. Nabi mengatakan kentut itu ada 2, ada duratun itu artinya apa? Dia keluar kenceng dan bersuara. Yang kedua ada pusaun itu apa? Tidak bersuara. Tapi kalau dia diikuti dengan bau berarti anak banyak racun. Anak banyak racun di tubuhnya. Peledak budak teh sakelasnya. Guru teh ngagaloler Pak. Ripusna ieu ngajar budak di kelas ieu mah naon? Hitu teka tinggalin nu hitu tapi ieu meledak sendiri jero. Oh berarti di jero teh salaletres teh Pak. Tapi tidak paham itu. Kalau tahu mah ilmunya langsung gurunya bikin dia itu apa? Anak bikin dia bahagia. Begitu geus mulak di kelas kuduna guru teh langsung ayo sekarang adik-adik keluar. Teh jo langsung Pak. Stresnya keluar itu. Ieu mah keur geus mulak di jero dikunci ku guruna ti luar. Nya puguh atuh sagala dibabetkeun ku budak. Da eta gejala stres atunya. Nah, inilah ibu-ibu hal yang menarik sekali. Nah, bagaimana kita mengenangani hal-hal yang seperti ini, Mbak? Bangor, baung, bedegong, da aya, Pak. Kade bapak-bapak punten ibu-ibunya tidak bisa lepas dengan ini, Bu. Kenapa? Karena kita selalu ada. Makanya di Quran sudah disebutkan oleh Allah, 2 sifat atau 2 ataupun 2 apa? 2 keadaan anak selalu ada. Yang pertama zinatun, kadang pikar sepen. Yang kedua fitnatun, kadang pikar sebelen. Aya wae. Da emang eta mah tina Quran lagi aya budak teh pika keheuleun. Pak, kadang-kadang pikar sepen budak teh geuningannya ka urang teh meuni enak tetapi eta geus aya pika keheuleunana. Ya. Sampai ada kasus ayahnya itu menyengkik anaknya karena anaknya menangis. Cuman cirik hungkul budak dicekek, Pak. Berarti si ayah ini enggak atau ayah ini apa? Dia tidak paham kenapa anak menangis. Wah, Bu, teu aya ilmu mah nepikeun ka kitu, padahal budak teh cirik teh alus.
Kali-kali sena keluar emosina. Anak yang jarang menangis justru berbahaya. Dia bisa jadi awal daripada dia depresi. Tapi kalau anak menangis itu meluapkan. Bukankah perempuan kalau dia banyak menangis itu bagus, Pak? Paham nggak? Istri kalau menangis itu bagus. Kenapa? Karena perempuan itu kalau menangis dia keluar emosinya. Kenapa? Karena tidak terpendam. Lihat itu, lihat langit. Kalau cebem ya, kalau dia itu poek, kemudian turun hujan, itu biasanya caang, Pak. Jalmi ge sami. Lamun geus poek kana sagala, terus gebret keluar cai coca, eta teh sok caang, Bu. Caang pikiran, caang hate. Budak ge sarua, matak budak cerik tong dijemel cenah eureun. Antep. Saya udah tulis buku saya. Anak yang kalau dia itu menangis kemudian dihentikan, dia lama-lama tidak akan percaya diri, Pak. Betul, Bu. Murang kali nuju nangis, kurang dijempekeun. Itu lama-lama tidak percaya diri tuh. Da moal lila moal mun budak lalaki 3 menit. Kalau anak perempuan cuma 6 sampai 7 menit itu. Lama menangisnya, enggak lama, enggak. Ngan urang teu sabar ngadaguanana. Budak keur ceurik lalaki karek 2 menit setengah dijemel, jadi eta teh 0 deui karituna teh. Mun kan 2 menit setengah, kan juga 3 menit budak lalaki teh. Ku urang dijemel di 2 menit setengah teh jadi 3 menit teh namahan. Matak ibu bapak cing sabar. Kenapa? Biarkan anak seperti itu. Dalam artian kita mendidik itu harus ada ilmunya yang harus kita lakukan. Oke, Quran itu dilanjut dengan bahasa apa? Ini saya lakukan sebagai apa? Sebagai praktek untuk atau menstimulus otak anak agar dia cepat menerima informasi dari kita, Pak. Apa? Innas sam'a wal basor wal fuad kullun. Nah, semuanya akan ditanya kana mas'ula. Ada 3 akses untuk masuk ke otak dan dipahami. Kenapa sering anak menolak? Kenapa sering anak membantah? Karena akses yang 3 ini tidak dimanfaatkan oleh kita, Pak. Bu, ada akses mendapatkan informasi yang nanti masuk ke dalam apa? Ke dalam memori. Saya melihat begini, Pak. Coba lihat aja. Kenapa kera itu disuruh sholat bisa, Pak? Ningali monyet, doger monyetnya, kita ngampar sajadah, diamparkeun sajadah, Pak. Jo langsung sholat, eta monyet, teuing nu boga monyet namanya. Nang minimal ningali monyet eta dipikir-pikir kusim kuring, ieu naon monyet, elmuna sing teh nya. Kita ngamparkeun sajadah jo kieu bugra, ngamparkeun sajadah. Kita mau payung jong bawa, kita mintaan duit jo mintaan duit. Ini berarti apa? Berarti ada sesuatu yang kita ternyata anak kita disuruh langsung bisa tidak langsung seperti itu, Pak. Berarti ada ilmu yang tidak paham ke kita. Aya elmuna eta teh, Bu. Saya pernah ngobrol jeung tukang doger monyet. Ternyata Pak kieu na. Lamun nakolna kieu dikejetkeun kieu monek janak ieu. Lamun ieu di ieu nganak ieu oh eta. Jadi dia sudah dikomunikasikan caranya. Berarti ada sesuatu yang harus masuk ke otak anak yang dipaham. Begini aja, Pak. Bu, lamun budak teu nurut wae, baca surat Ali Imran, baca surat Luqman 13 sampai 18. Di sana udah dijelasin sama Allah. Ya, bagaimana menghadapi anak yang sulit nurut. Nah, begitu kan? Apa? Baca surat Luqman 13-18. Nanti Bapak pahami, tanyakan kepada Ustadz apa makna dari ayat itu. Nanti juga kenapa? Karena secara naluriah anak itu pasti taat pada orang tuanya. Ketika dia tidak taat, ada sesuatu yang salah. Nah, itulah kuncinya. Ya, saya akan jelaskan satu-satu. Ada 3 akses agar itu ataupun ada 3 akses yang dapat sesuatu itu paham. Kalau tidak dipaham, tidak melalui 3 akses ini, orang tidak akan paham, Pak. Ya, orang tidak akan paham. Bagaimana menangani kasus-kasus yang kita hadapi? Kenapa? Karena emang, wah sekarang masalahnya kompleks sekali sekarang. Ya, budak teh sadinten teh, Pak. Namun ke rumah sakit anak juga lebih banyak, Bu. Ya. Rumah sakit anak itu lebih banyak juga, dokter anak juga yang periksa juga banyak. Itu dalam anatomi, itu dalam kesehatan, belum lagi dalam ilmu jiwa. Dah jarang, Bu. Rata-rata anak-anak yang banyak ke konsultasi dengan psikolog. Jarang, Pak, orang tua yang ke psikolog. Bu ya. Kenapa? Karena emang kuncinya di sana. Anak ini rentan sekali kalau kita tidak paham. Yang pertama, innas sam'a. Yang pertama, teori akses yang pertama adalah menggunakan sam'a. Sam'a itu ini. Apa? Kalau telinganya itu nama uzun, azan. Kalau pendengarannya itu namanya sam'a. Awas catat oleh Bapak Ibu. Kenapa Allah membuat sebuah konsep ilmu itu yang pertama disebut oleh Allah adalah sam'un. Hampir 15 tempat
Allah menggunakan kalimat pendengaran itu lebih dulu dibandingkan dengan penglihatan. Terutama dalam konsep keilmuan, Pak. Semua yang berkaitan dengan ilmu itu yang paling dulu disebut oleh Allah ini. 15 tempat dalam Quran itu Allah menggunakan kalimat ini, Bu. Sam'un. Itu yang pertama, pendengaran. Kenapa? Allah menyebut pendengaran dulu. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, mendidik anak itu yang paling pokok, bukan harus dulu dia apa melihat, tapi apa input yang masuk ke dalam otak dulu. Awas, Bu, naon heula yang lebet kana otak budak, Pak. Apa yang pertama kali dia atau masuk ke otaknya? Apa yang pertama kali dia atau masuk ke dalam memorinya? Makanya nanti kalau anak dididik awal sudah salah, nggak akan bener belajarnya ke sana. Contoh, budak hayang sekolah, asup ke kelas bonafid atau tapi ke sekolah bonafid, ke sekolah excellent. Ibu bapak udah nyogok duluan agar anak masuk ke sana. Ini pasti anak nggak bener ke sananya. Kartos tuh, Bu. Wah, cenah kumaha mun teu diterima di sekolah eta cenah. Era kumaha na budak. Ah, Pak bae cenah lah, asal asup we kadinya. Kumaha we caranya? Ini mau mendidik gimana, Pak? Mau dididik gimana? Kenapa? Awal saja udah salah itu. Ini mau merubah anak gimana kalau kita udah salah memasukkan anak? Ya, makanya input yang bacu. Input itu kan apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikata-katakan. Kepada memori itu akan berpengaruh efek ka dieu. Contoh, Bu. Mun budak gugah bobo, kurang dipasihan informasi nu lepat. Mun rudak eta sapoe. Kewat atuh cenah hudang sare teh meni hararese cenah waya kieu kaberangan we da unggal poe kaberangan teh unggal dinten kasiangan we teh. Kenapa, Pak? Karena input yang masuk kepada dia. Kenapa? Ini lebih sensitif, Pak. Ya, ari ngaos naon ngaos. Kalau dengar pengajian pakai apa? Kayak ini, Pak. Maka nanti saya terangkan terakhir kenapa ibu-ibu lebih banyak ngaji daripada bapak-bapak ya. Itu dari itu, Pak. Nanti kebongkar nanti ya. Pengajian di mana-mana ibu-ibu weh nu ngalet mah. Bapak-bapak eleh, daun bapak-bapak kana lalajo lolobana. Nang lamun rek lalajo bapak-bapak ngagelek. Sok tinggal, Pak, rek lalajo konser, lajo bola, belajo naon we, bapak-bapak ngagelek. Ibu-ibu mah ka dieu tah. Kenapa? Nanti saya jelaskan satu-satu supaya nanti paham kenapa. Engke ibu mayu terakhir dari saya nanti akan dikasih. Kumaha mayunan budak laki jeung awewe sakitu we. Ini kan beda nanti. Ya. Budak laki mah kudu dikiekeun, budak awewe mah kudu dikiekeun. Nah, itu kan kata kuncinya. Kenapa? Karena Allah sudah bentukan seperti itu. Ya, di Quran sendiri. Yang pertama, alasan kalimat sam'un mendahului kalimat visual ini adalah auditorial. Itu adalah pendengaran, kemudian yang kedua adalah visual, kemudian yang ketiga hati nurani. Jadi proses, Pak, asup kana hate jeung akal sehat mangke terakhir. Ya. Ibu saya tanya, Bu. Ibu tanya. Kalau dengar suara saya ini bisa menyimpulkan nggak saya laki-laki atau perempuan? Kan? Ya itu kan. Kenapa? Itulah hebatnya. Kenapa? Pendengaran itu bisa menyimpulkan. Ketika dia mendengar sesuatu, itu bisa menyimpulkan, oh iya awewe, oh iya laki. Itulah kuncinya. Kenapa? Kalau kita tidak tahu, maka itu akan berefek kemana-mana. Nah, alasan yang pertama adalah, karena pendengaran adalah yang pertama kali diaktifkan oleh Allah. Baik itu di dalam kandungan, ataupun ketika dia lahir. Itu yang pertama. Kenapa kalimat sam'un dalam pendidikan, dalam menyerap ilmu itu adalah dia disebut oleh Allah pertama kali. Inna sam'a wal absor atau wal basor ada, itu kemudian disebut karena sam'un pendengaran adalah yang pertama kali aktif, baik itu di dalam perut ataupun di dalam atau ketika sudah lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian kesananya apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Nah, ini artinya Ibu ketika Allah mengeluarkan dari perut saja, itu yang pertama kali aktif adalah ini. Anak 40 hari baru melihat, Pak. Anak 40 hari baru melihat, tapi anak begitu lahir udah denger. Itu udah denger, gitu kan? Malahan dalam perut seorang ibu, anak itu udah denger. Dan anak mendengar dalam perut seorang ibu itu bukan lewat telinganya, tapi lewat apa? Lewat aspek yang ada pada apa? Pada sam'un,
melalui neurotransmitter ya, atau yang disebut dengan saraf-saraf otak. Makanya ibu bapak nuju dina patuangan kade ngobrol nah kedah sae eta teh mangaruhan ka budak nuju bobot. Kalau bapak moal hamil nya ibu nuju bobot kade bu nyariosna entong sagawaya punten nya. Sekarang ada namanya Asperger teh panyawat di Murangkali. Dia itu usianya masih kanak-kanak tapi ngobrol koskolot. Budak teh koskolot ngobrol apa? Cek urang teh alhamdulillah pun anak mah pinter naon. Kere-kere 4 tahun senang ngobrolna koskolot, lain pinter. Eta teh budak teh masalah eta teh. Kenapa? Dia harus dibetulkan. Kenapa? Dan ternyata hasil daripada riset itu ternyata anak itu ternyata muncul akumulatif dari ibunya. Jadi murangkali teh Pak ngobrolna teh lancar teh. Ngobrol pun tadi ya, apa dia ngomong jorok, ngobrol yang kasar itu ternyata apa? Dari input yang masuk ketika dia ibunya ngobrol dengan tetangganya atau dia sedang ngobrol dengan suaminya. Nuju bobot teh kudu dijaga. Tanu tadi ala Rasulullah teh gitu. Mata Rasul man, Bu, Nabi Ibrahim mah nuju ka kandungan ieu Ismailnya ieu na Siti Hajar eta teh dikieu diusap nya diusapan didoakeun ka Allah kade Pak bojo nuju bobot tong disentakan wae engke budakna molotot ka urang nya keur bobot teh aduh kedah dimumule tak eta disebut SMU teh kenapa karena dia aktif pertama kali Pak, lewat saluran itu begitu keluar akhrajatu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. Mulai si anak itu, apa yang keluar dari mulut anak? Batanya Pak, yang keluar dari mulut anak begitu berona. Kan? Yang begitu berol murangkali keluar tina mulut anak apa? Hah? Oa. Hah? Saur saha oa pedah kadangun apa oa lain kade anak begitu dia keluar itu dari perut ibunya itu yang pertama kali dia itu keluar yang saya baca dalam tafsir Imam Marogi adalah apa dia keluar tangisan sebagai akumulatif dari apa yang dia dengar selama dia dikandung 9 bulan 10 hari cerik budak Pak ayat teh budak begitu keluar nyerenge begitu bro jo ibu siap teh gitu budak itu atau bapak begitu keluar jo ngahuleng ge budak teh geura Bu kieu hulang-hulang budak alah si eta kunaon budak eta keluar teh cenah hulang-hulang kenapa 2 menit anak tidak menangis itu akan terjadi gangguan maka maaf Bu anak laki-laki tidak cepat dengan anak perempuan ketika menangis keluar dari perut ibunya awas Pak laki-laki itu lebih lambat begitu dia keluar keluar heula engke cerikna nyusul eta lalaki tapi lamun istri mante begitu keluar tak eta kenapa itu rata-rata gangguan Pak baik itu palpasi speak delay itu rata-rata 60% di laki-laki jarang gangguan-gangguan di anak terjadi pada perempuan dan itu awalnya di mana Bu 2 menit keluar teu nangis kade eta teh bisa gangguan sagala mata gewat budak 2 menit teu ceurik dikompak budak teh wah dikitu tak ngarah ceurik sabaraha mayarna sabaraha bayar anak menangis dari mulai lahir berapa mahal itu saya dengar sampai 3,9 juta untuk menangis saja Pak budak dipencet keluar 3,5 juta budak geus badag ceurik wae pencet garah jempe cek budak teh atuh ari teh serba salah atuh cenah ari teu ceurik dipencet garah ceurik ari ceurik wae dipencet garah jempe tuh nya matak serba salah Bu budak teh sebenarnya namanya makanya Pak ini begitu keluar dia mengakumulasikan catat bapak-bapak ibu-ibu hebat lagi kata Rasulullah pertama kali orang itu yang terakhir kali dicabut oleh Allah pada waktu sakaratul maut adalah ini pendengaran Bu orang yang mau meninggal itu bisa Pak penglihatannya udah hilang Pak tapi pendengarannya enggak begitu dia sakarat dia bisa enggak kelihatan siapa-siapa tapi dia masih mendengar siapa yang ada di pinggirnya. Itulah hebatnya. Kenapa di Quran waja'ala lakumus sam'a pertama kali ditulis oleh Allah. Pendidikan yang pertama ibu pakai ini Pak. Hebat, ini langsung memori. Punten Pak. Kalau sekedar melihat itu hanya merubah tabiat. Tapi kalau sudah masuk ke memori itu bisa jadi akhlak.
itu bisa jadi akhlak. Paham? Ya. Makanya Rasul mengajarkan orang yang sakratul maut digimanain? Ditalkini kan, bukan suruh melihat sesuatu kan? Ditalkini pakai apa? Pakai pendengaran, pakai telinga, masuk ke sini. Makanya kata Rasulullah, talkini dia di apa di sebelah kanan telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena pendengarannya masih aktif dan dia terakhir dicabut oleh Allah pada saat orang meninggal dunia. Ruh dicabut oleh Allah satu-satu, Bu. Satu, akalnya dicabut lebih dulu, kemudian yang kedua penglihatannya, baru yang terakhir pendengarannya. Paham? Ya. Pak, hanya satu tempat dalam Quran kalimat sam'un disebut terakhir oleh Allah. Itu apabila manusia melakukan dosa. Kenapa? Oleh Allah dikasih akal, tidak dibawa pikiran. Oleh Allah dikasih penglihatan, tidak dipakai untuk amal soleh. Dan oleh Allah dikasih telinga, tidak pakai mendengar. Itu hanya beberapa kali. Ternyata lebih banyaknya seperti itu. Itu poin yang pertama. Berarti ibu bapak lagi hamil, ngomong yang positif, ngomong yang tidak boleh negatif. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu nuju hamil, mangga maca Quran surat naon wege sae, insyaallah. Ya, baca semua Quran. Bagus 30 juz. Ngarah budakna sugan we tahfidz 30 juz. Ya. Engke lamun macana Maryam hungkul jeung Ibrahim jeung Yusuf, engke bisingan surat eta nu apalna. Pan ibu tinggal maca 30 juz mah budak insyaallah. Kenapa? Karena saya katakan cantik dan tidak cantik, tampan dan tidak tampan, itu tidak dipengaruhi oleh apa yang dibaca oleh ibunya ketika hamil. Dari kasep jeung teu kasep mah kumaha turunan. Lamun ganteng bapaknya nya kasep budak nagenya. Lamun ibuna geulisnya geulis. Komo ayeuna Bu, nya bapana kasep, ibuna geulis maca Quran. Eta mah pedo pokona mah. Pak eta mah asli gitu mah. Ieu mah geura nu ieu rumeuk. Sok ada kapangaruhan gitu. Ya maca itu Bapak bebas baca apapun. Kenapa? Yang penting ibu ada agak ataupun apa? Ada spiritual yang dibaca setiap hari. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Maraghi, ya, pendengaran ini tidak berubah, Pak. Pendengarannya tidak berubah. Kalau penglihatan bisa berubah. Contoh, ibu keur ngaji, panon bisa perem, tapi ia menjalan kene. Ini jalan ke Pak. Ternyata kalau orang terjadi disfungsi pendengaran itu bisa tidur tenyak. Orang kalau sudah tidak terdengar itu bisa tidur. Pak, ari ieu mah moal Pak, Mas sapa yang molotot bacan bisa bobo, lamun geus peureum anger we, ieuna jalan keneh. Kenapa? Karena pendengaran itu disebut oleh Allah karena dia cepat. Makanya ibu terapi anak lagi tidur. Itu masuk saya. Ya. Lihat Ashabul Kahfi berapa Pak? Berapa Ashabul Kahfi dia tidur? 309 tahun. Apa yang dilakukan oleh Allah sampai dia tertidur lelap? Padorobna ala adanihim, maka Allah tutup pendengarannya. Kenapa ditutup? Supaya tibra. Sebab lamun teu kadenge eta teh Bu, kalau sudah tidak dengar sesuatu itu tidur. Kalau masih terdengar sesuatu nggak bisa tidur. Makanya perempuan itu tidurnya beda dengan laki-laki. Pak, kalau perempuan tidak bisa tidur malam, itu bisa gangguan mental dan fisik. Peredaran darah menjadi tidak bagus. Makanya beda. Lamun pamegat mah Bu, malamun kalau laki-laki tidak tidur satu malam masih kuat Pak. Kenapa? Karena beda alatnya. Istri mah wayahna ulah teu bobo wengi. Karena apa? Karena itu awal daripada penyakit mental. Sok ibu tinggal teu bobo we sawengi. Da eta teh bawaanna teh hayang amak-amakan wae. Tapi kalau ibu bisa tidur nyenyak, alhamdulillah. Sekarang tugas Bapak, bagaimana agar istri kita tidurnya dia nyenyak teu udang-udang. Teu udang-udang, atuh teu udang-udang mah. Nah maksudnya dia nyenyak, bangunnya lama. Berarti Bapak harus kasih input ke pendengaran istri yang bagus Pak. Kartos tuh. Coba ku Bapak kieu. Mah, bobo jeung geulis. Enjing urang meser kalung. Eta teh Pak. Eta teh langsung kana otak teh atuh jo. Anu leres Pak insyaallah sok mah. Pokona mah ieu mah cenah no surprise lah.
Keur mama enjing urang meser kalung da eta mah jo langsung jam 8 tibra jo dicocokan ieu teh yang sare. Akhirnya tidur da isuk rek meuli kalung. Alhamdulillah cenah bobo. Biasana ge jam 10, jam 11 begitu dia dikasih tahu Pak inputnya yang bagus, dia tidur Bu. Jam 3:30 geus sudah. Biasa ge jam 5 hudah. Nah wayah kieu tos gugah apan bade meser kalung. Eta inget terus Pak, matak istri mah kade Pak. Tong saomong-omongna. Naon sababna? Sakali ngomong hese leungit. Hese icalna eta teh napel ibak 3:30 tahajud. Alhamdulillah pun bojo tahajud. Biasa ge cenah bujeng-bujeng beres tahajud teh ibak dangdan dilipen diwedak hari mama bade ka mana pan bade meser kalung tipe tingkene atuh bu di bejaanana lalawora begitu beres engke atuh udah jam 8 atuh mukana ge atuh hari mama wayaki nya ngarah persiapan we atuh pas cenah beres jam 8 sarapan heula beres na motor nangkel eta mah pageuh jeung salakina nih nangkel naik motor Pak mama biasa ge taran nyekelan cenah bisi ragrag pan bade meser kalung. Napal di dia etanya Pak pendengaran itu luar biasa beres Bu naik motor begitu beres teh nah salakina teh mengkol ka material Pak itu rek meser kalung nah bapak mengkol ka dieu mun isik bapak kumaha pan hayu meser kalung nah mengkolna ka dieu mun cenah Pak da bapak pan teu nerangkeun kamari teh rek meser kalung tina naon Tegatu nanya ka bapak tuh ka kamari teh parek meser kalung tina naon tina emas tina rantai da langsung jo nyiwit kieu apa kieu moal mani cenah tuh Pak apa kieu mah cenah moal hutang jam 3:30 langsung Pak input pendengaran yang merubah satu kalimat saja itu efeknya luar biasa betul kan. Kenapa Allah menyebut di sini samun dulu untuk menunjukkan kalimat yang masuk ke otak anak itu harus betul-betul bagus. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh efek. Adek, belajar matematika itu capek loh. Itu kenapa banyak yang tidak berhasil. Kenapa? Harus nguras otak. Matematika itu sulit. Eta budak Pak, begitu diajar double kayak matematikana. Parage urang nyarita sakitu atuh da teu banjang nyaritana ge matematika mah cenah Pak da unggal balik sakola atuh Bu budak teh kitu we mah matematika mah sesah. Nah itu Pak kenapa catat oleh semuanya pendengaran itu tidak pernah berhenti kalau mata bisa pendengar punten Pak bapak lagi melakukan sesuatu dengan istri kalau anak tidur matanya merem tapi kalau pendengarannya dia masih jalan itu masih terekam Pak. Matak cek Nabi omat temenang pasea hareupeun budak lamun teu katingali ku budak sok kadenge omat saur Nabi kata Rasul masuklah ke kamar Anda kalau bertengkar supaya nanti pertengkaran Anda tidak terdengar oleh anak Anda matak engke lamun pasea tong make sorak ngalah teu kadenge ku budak nya karena apa kuncinya adalah apa dia pendengaran dia tidak apa pendengaran manusia itu tidak bisa berhenti terus muter Bu dia itu saya selalu menyampaikan begini Bapak Ibu kalau anak lagi tidur maka Bapak ngobrol dengan anak pun itu masuk ke otak dia lagi tidur Ibu usapan soleh bager pinter aja so cing ikhlas Pak nyariosna cing ilas tapi tah nya ulah bager mana kletak aya budak disebut bager tapi diteke cing soleh tah cenah aneh Umar bin Khattab ini dia ini sahabat walaupun Umar bin Khattab ini orang tegas tapi dia sayang anak hampir semua hadis-hadis mengenai anak itu ada di Umar mah unggal dinten lamun aya murang kali saha wae diusap masakana Pak Umar mah gitu aja. Kalau ada anak main usap. Umar itu tidak melihat ini anak orang musik, orang kafir enggak Pak. Umar mah dikit we diusap, bari didoakeun. Makanya ada anak-anak Yahudi yang masuk Islam karena Umar itu diusap. Soleh kamu ya, dapat hidayah. Begitu Bu. Itu Umar. Kenapa? Karena dia itu kata-kata ini sambil disentuh itu akan bagus itu. Ya. Itu akan bagus. Efek yang kedua. Kenapa Allah kata samun? Jadi ibu ngobrol, walaupun ketika anak tidur, ibu ngobrol. Malahan bapak-bapak, ibu-ibu,
Nasihat yang akan tidak dilawan oleh anak adalah nasihat ketika anak tidur. Nasihat yang tidak akan dilawan oleh anak pada saat anak sedang tidur. Mun urang mamatahan budak keur sare moal ngalawad. Cicing budak dipatahan keur sare mah Bu. Coba lamun keur kieu mah budak aya ngalawat, lagi tidur itu dia tidak akan melawat. Kenapa? Karena dia tidak berhenti pendengarannya. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan bahwa kenapa didahulukan kata sam'un? Karena pendengaran ini tidak bisa terhalang oleh apapun, Pak. Berbeda dengan pelihatan. Begitu poek moal katingali, sok simkuring nuju ceramah kieu. Punten, Pak. Aliran. Betul kan? Poek di dia. Terus teu katingali simkuringna. Tapi begitu walaupun poek, tetapnya jalannya. Ya, kenapa? Karena pendengaran tidak butuh alat. Orang mendengar tidak butuh alat, Pak. Mendidik anak itu pakai sam'un lebih cepat. Kenapa? Karena tidak butuh alat pencahayaan. Budak mah di mana we? Keur ameng wae tinggal sae tinggal. Bu lamun murang kali keur main game tong dicarek, tong direbut HP-na entong. Awas anak ketika main HP lalu diambil HP-nya, dia akan lebih marah itu. Dan anak akan lebih marah kepada kita. Engke mah budak jadi terpercaya ka urang, nyebutkeun teh mama mah baong, bapak mah nakal. Kenapa? Karena anak merebut ini. Kenapa, Pak? Tidak dimanfaatkan. Pendengaran itu tidak perlu alat. Ibu tinggal ngomong begini. Kalau anak lagi main ini begini, Adek, Bager, Soleh, belajar yuk. Begitu kalimatnya. Kenapa? Karena anak lagi gini, Bu, itu konsentrasinya penuh. Dan dia akan mendengar dari apa yang kita ucapkan. Coba lamun kieu, Ibu. Pak, budak keur main HP. Hei, tong main HP wae. Belat cenah. Eta teh asup kabehan kana otakna. Masuk itu ke otaknya. Ya, makanya hati-hati, Pak. Makanya saya kalau ada anak main HP seneng, ngomong aja, Adek, Soleh ya. Nah, begitu. Adek, Bager ya. Nah, kalau ingin teori hipnotis, bahasanya begini. Siapa nama anak? Contohnya, Fahri. Fahri semakin hari semakin bosan. Adek main game. Begitu. Ngobrol aja tiap hari, Pak. Minimal 3 kali. Nanti juga dia berhenti. Ya, kenapa? Karena pendengaran ini sensitif. Begitu. Coba lamun keur main kurang direbut. Ini kan visual, dia jauh kita. Ya. Jauh molotot, tapi lamun kieu Adek, Bager, Soleh. Atosnya amengna atawa kieu ku ibu, Adek, Soleh 5 menit deui atawa napi bade atos. Itu enak di anak. Itu enak di anak. Ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi tidak butuh alat. Dan yang keempat, sam'un ini adalah yang paling efektif menyerap informasi. Kenapa punten, Pak? Banyak ahli yang dia tunanetra tidak melihat, tapi dia ahli, Bu ya. Malahan sekarang banyak tahfidz yang dia tidak melihat. Kenapa? Menggunakan ini, Pak. Dia tidak menghafalkan begini, Bu, menghafalkan lewat ini. Kenapa? Padahal dia tidak melihat. Ada yang 30 juz, ada yang dia itu 25 juz. Anak-anak 4-5 tahun tidak melihat dia tunanetra, tapi dia hebat, Bu. Dia bisa menyerap apa? Dia bisa hafal, Pak, sampai 25 juz sampai 5 juz semua. Kenapa? Karena dia lewat apa, Pak? As-sam'u. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya sampaikan di sini bahwa Bapak Ibu gunakan as-sam'u sebagai alat untuk mendidik anak di era modern ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu sarana yang diberikan oleh Allah. Apabila kita tidak menggunakan dengan efektif, kita tidak menggunakan dengan apa? Dengan betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah, tidak betul-betul digunakan menurut keinginan Allah, maka kata Allah, yauma tashhadu, nanti pada hari kiamat mereka itu ininya, Bu, akan apa? Oleh Allah ditutup. Ini juga tidak bergerak, kakinya juga tidak digerakkan, tapi mereka akan ditanya lewat apa yang pernah dia terima informasi ke otaknya. Untuk itu ayat ini sebagai pola pendidikan bagi kita. Gunakan alat komunikasi
pendengaran sebagai indera untuk membuat anak kita soleh dan solehah. Ya, tapi ibu-ibu, bapak-bapak, catat ya, anak perempuan ini dia 11% itu ternyata lebih kuat pendengarannya dari laki-laki dibandingkan dengan laki-laki, Pak. Makanya Bu, anak laki-laki kalau ngomong diulang-ulang kemudian tidak sesuai dengan otaknya, itu anak laki-laki semakin menurun ini pendengarannya. Mata budak pamagat mah Pak, lamun urang mamatahan terus weh, eta teh semakin ngabalieur Bu. Semakin ngabalieur karena anak laki tidak senang mengulang-ulang. Tidak senang ulang-ulang. Komo eta-eta keneh bari ku urang teh diulang-ulang. Eta teh mulang kali palakeun teh tiasa. Kenapa? Karena semakin kita mengulang-ulang dan semakin sesuatu yang dia atau yang kita sampaikan tidak senang dia, itu semakin hilang, Pak. Pendengarannya semakin menurun. Itulah hebatnya. Makanya dalam Quran disebutkan otak laki-laki itu berbeda dengan otak perempuan. Yang kedua, perempuan itu harus banyak ngobrol. Ya. Supaya pendengarannya bagus. Karena dia senang, Pak, kalau dibawa ngobrol. Kalau laki-laki jangan dibawa ngobrol. Ya. Ulah yang ngobrol aja budak laki. Makanya kalau anak laki-laki emosi itu kemana? Ke motorik. Dia langsung begini, tet gitu kan. Kalau perempuan enggak, kemana Pak? Ke verbal. Kie awe tinggal mun budak awewe kie ade kenapa sayang nggak mau ade ka sayang tah awewe ayo laki mante ade jangan begitu leuwih ditajong. Kenapa? Ibu harus paham itu dari ini Pak, itu dari alat samun itu. Kenapa anak laki-laki lebih menendang, lebih merobek? Karena samunnya. Kalau anak perempuan enggak kie mah aya naon mah kie itu artinya istri kita perempuan. Tapi kalau bapak mematahan pamajikan lalu dipapatahan ngorawot berarti nah begitu awewe mah lamun dipapatahan lamun aya nu teu ngeunah ngeluwut gitu Pak calik gitu. Lamun lalaki mah nyerang. Makanya kalau isi dipapatahan ku urang nyerang berarti nah jadi ibu jangan aneh ya kalau anak laki-laki ingin ada kahayang pok torolong naon margina karena ini Pak yang bergeraknya. Mata laki mah pok torolong teu bisa nyebatkeun sabar. Ya, kenapa? Karena dia cepat di sininya. Kalau perempuan ada beberapa menit jeda. Ada nanti ya sabar soleh ya. Ya mah enggak apa-apa. Lalaki mah henteu naon margina nu tadi. Ti dieu eta teh Pak. Makanya saya katakan gunakan samun anak kita dengan bagus dan lakukan informasi yang positif masuk kepada anak kita. Ya, setiap hari ya. Setiap hari tong bosennya punya dugi ka sabaraha dinten 14 hari maksimal kalau ingin merubah anak maksimal 14 ataupun minimal 7 hari sampai 21 hari. Makanya belum ada perubahan terus aja samunnya dibagi ataupun apa dipakai oleh kita. Pendengaran anak lebih diberikan sebuah stimulus yang bagus. Jadi pertanyaannya apa cara Rasul mendidik anak? Beliau mendidik anak yaitu dengan cara mempergunakan sarana akses yang diberikan oleh Allah terlebih dahulu. Dan diantaranya adalah itu. Nanti belum ke basor ya. Kalau basor teknisnya gimana? Kalau apidah gimana itu teknisnya? Contoh Bu, sambil contoh. Murangkali apalin tuh seuneu panas. Kan? Belum tahu kan? Kecuali dia punya bukti. Kalau belum pernah terjadi dia pegang, itu nggak akan hafalin Pak. Mata budak lamun aya seuneu hare-hare we. Kira kurang. Jangan panas kan belum apalin. Tangke aya di basor pangkena. Jadi ada unsur basoriah nantinya. Begitu dicepeng panaseun tangke engke deui apalin gitu. Tah eta cara mendidik. Mata antep we Pak. Model aya listriknya, da moal apalin ka setrum budak mah. Moal dicolokan we gitu. Ada jangan nanti ke setrum kan teh apalin. Kayak geus ka setrum sorangan mah apalin. Ya. Mun geus kikieuan tak kakara tuh itu ya gitu. Nah, kenapa? Karena anak itu belum tahu kecuali lewat pengalaman. Itu nanti dilakukan. Itu nanti adanya di absor, ya. Pengalaman itu adanya di absor, Pak. Kan basoriah itu kan pengalaman. Nanti ada begini. Bu, coba Ibu dari mana tahu bahwa kalau ada tanaman, kalau dipegang itu gatal. Namina teh aya terep-tep namanya.
Karena teh lamun dicepeng jo ararateu. Di mana apalna? Ngawitan. Urang teh nyepeng eta jo ararateu. Pan can dicepeng mah teu apaleun eta teh. Teh absor nu kitu teh. Makanya anak pola pendidikan diabsor di mana? Dilihat ataupun apa? Di sini di tabeat, Pak. Contoh. Nah, budak bisa ngarokok. Eta teh tiasa bu ninggal. Ya, mungkin wae di mana? Ramana sok katinggal nyesep. Nah, cenah budak abdi, nah ada sesan ke bebeja anana. Naon sababna? Da ninggal wae ka ditu. Nah, gitulah contoh namanya. Itu namanya absor namanya. Kenapa anak kalau minum itu pakai tangan kiri? Mungkin melihat orang tuanya setiap minum pakai tangan kiri. Nah, itu namanya absor. Paham ya? Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut. Sekarang saya udah dulu 1 jam materinya. Nah, sebelum ditutup saya akan buka sesi tanya jawab. Begitu ya. Jangan lama-lama. Ngaji wayah kieu lila-lila teuing. Otakna ge da beda, jeung kudu mikir, jeung kudu ningali ustad. Ya. Nah, makanya udah dulu ke samun dulu. Nanti pengembangan ke depan insyaallah kita lanjutkan kalau ada kesempatan yang akan datang. Saya doakan semua anak-anaknya soleh-solehah ya. Nah, saya kira itu dulu. Silahkan kalau Bapak moderator untuk dibuka kembali. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Mungkin ada yang mau bertanya ketika Tiga orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, yang saya mau nanya terkait dengan apa sih sebaiknya anak itu disekolahkan ke boarding? Kita bilang SD, SMP, SMA. Saat yang paling baik itu sebenarnya di umur berapa? boarding tergantung nanti konsep diri di anak, Pak. Karena anak-anak memiliki daya konsep diri yang berbeda-beda. Ada yang di SD sudah bisa boarding. Ada yang masuk SMP dia nggak mau. Dan kita tidak bisa memaksa anak untuk boarding school kalau seandainya dia emang tidak mau, karena bisa jadi psikosomatik. Ya, bu barangkali diasramakeun. Aya we habene budak teh panas tiris gitu kan ya. Seutik-seutik atel. Ada yang gatal terus anak teh. Apa ayah aku gatel. Padahal begitu pulang sembuh. Nah, berarti anak ini dia belum memiliki daya untuk di boarding school kan. Jadi lihat aja psikologisnya. Saya sering nanganin anak yang di boarding school itu dia kebanyakan ini susah BAB. Jadi BAB-nya 1 minggu baru BAB. Itu kan bahaya Pak di anak. Itu bahaya kan? Kenapa? Karena dia ketika atau di sekolah atau di asrama dia melihat kalau mau BAB ngantri, akhirnya berebut, akhirnya dia tidak mau Pak. Nah, ada faktor-faktor lain. Pertanyaannya, usia berapa anak boleh tergantung kondisi dia, begitu. Karena setiap anak tidak sama. Setiap anak tidak sama. Malahan sekarang lagi musim homeschooling. Kenapa? Karena anak-anak nggak mau sekolah. Akhirnya dia belajar di rumah. Itu namanya homeschooling. Dan ini lagi laku Pak. Bayarnya lebih mahal. Kan ada alternatif. Kalau anak nggak mau ke sekolah formal, 1 homeschooling, yang kedua sekolah alam. Sekolah alam juga gitu. Ya. Jadi Bapak tanya aja, anak mau nggak? Kalau dia sesuai, lalu dia masuk, lalu di perjalanan ada gejala-gejala psikosomatik, saya menyaranin bawa. Karena dia belum siap gitu aja. Begitu Pak ya? Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, kadang-kadang kita sebagai orang tua, tapi sayangnya kepada anak, jadi inginnya segala tentukan oleh orang tua, baik itu cita-citanya, pekerjaannya, bahkan mungkin jodohnya, ini kita orang tua yang menentukan karena sayang kepada kita. Apakah ini merupakan hal seperti kebaikan bagi anak atau tidak? Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Jangan ajarkan burung berenang. Itu kata Umar bin Khattab. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan ajarkan burung berenang. Jangan ikuti cita-cita, anak tidak perlu mengikuti cita-cita orang tua.
ikutilah cita-cita anak, Pak. Kenapa? Anak yang cenderung dia mengikuti cita-cita orang tuanya, itu walaupun dia kelihatan sukses, tapi dia ada tekanan, bakal dipraktekkan lagi kepada anaknya lagi. Begitu. Leuheung lamun sarua jeung budak urang incu teh, Pak. Kalau tidak bagaimana? Makanya ada orang yang dimasukkan jurusan fisika atau jurusan teknis, begitu udah keluar dagang gehu. Naon urusanana jurusan teknis dagang gehu. Ternyata si anak ini dipaksa oleh orang tuanya untuk jurusan itu. Ternyata rezekina aya di gehu. Nah, ini yang nanti saya akan terangkan. Kenapa? Ada 4 dasar cara mendidik anak. Ada 4 dasar cara mendidik anak. Nanti saya terangkan malam. Ya. Begitu. Jadi itu, Pak. Jadi gini, kalau Bapak menyekolahkan anak, ingin anak punya uang, teu kudu disakolahkeun lila-lila, sena dagang we langsung. Paham nggak, Pak? Udah we sena dagang, jadi ngarah aya batian langsungnya. Disakolahkeun melila geura kudu S1, S2, S3, bari can ngahasilkeun naon. Buat apa disekolahkan anak sampai S3 katanya, ngarah loba duit, atos we dagang langsung memenang duit didinya keneh. Ya. Makanya nanti boleh nggak menyekolahkan anak lebih tinggi? Boleh, tapi niatnya apa? Begini. Nanti ada di Quran surat Ibrahim nanti ada. Ya, ada di Quran surat Ibrahim. Begitu, Pak ya. Kok menepikeun kajodona, nu rek kawin, anu rek rumah tangga teh saha? Kadinya ulah kadinya, kadieu. Cek budak teh. Saha tuh pan rek rumah tangga teh? Biarkan anak mengikuti jodohnya karena Allah sudah kasih yang terbaik. Dalam kalau bukan jodoh yang terbaik, ulah Allah dipisah lagi begitu aja. Ya. Saya nanti belajar itu. Nanti belajar. Kenapa? Karena anak memiliki bakat yang berbeda, rezeki berbeda, takdir juga berbeda. Tidak ada pelajarannya, Pak. Khusus untuk seperti itu. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Jadi biarkan anak mengikuti cita-citanya. Itu aja. Satu lagi di Ikhwan. Ya, nanti ke Ibu ya. Anak malas belajar. Ya. Bapak Ibu gini, anak malas belajar itu harus dilihat dulu. Itu namanya dislearning. Dia ada gangguan di pembelajaran. Gangguan di pembelajaran itu gangguan emosi. Makanya cara mengobatinya, adalah emosi anak apa yang mengganggu sampai dia malas belajar. Yang saya teliti adalah apa? Terlalu capek, begitu. Jadi diajar teh capek ting jadi males. Nah, begitu. Makanya tadi Bu dikatakan sama saya, lihat nanti indikasi anak itu gangguan emosi. Kalau nanti tahu gangguan emosi indikasinya apa, itu akan tahu. Termasuk nanti efeknya kemana? Dislearning. Dia akan malas belajar. Alim we maca teh, naon sababna? Da eta budak teh capek eta teh. Ibu lamun nuju diajar terus capek dah hoream atuh punya. Hoream bawa anak lagi. Eta mah rek ustad sejuta umat, rek sejuta hutang. Daya pengaruh dari ngesoream atuh. Kenapa? Makanya ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Tetapi tetap ada faktor lain yang harus diperbaiki. Apa yang menyebabkan malas itu? Itu betulkan. Nanti juga muncul dengan sendirinya. Begitu ya. Jadi harus kelihatan di rumah juga ada yang semangat belajar. Ya. Lamun di jolona malalas kabehanana nya kabawa ka budak. Budak jadi horeream we. Ibu kayaknya unggal ningali buku jokir lep taknya ka budak teh sarua. Unggal ningali buku teh lep teh sarua. Ya. Berarti harus ada nilai-nilai uswah yang lain, begitu. Silakan ibu-ibu. Sekarang dari akhwat dulu. Enggak? Assalamualaikum. Serta dalam tanggung jawab terhadap
Ya. Apakah tanggung jawab orang tua terhadap anak ini sampai menikah, atau setelah menikah pun ada tanggung jawab sampai dia itu meninggal dunia? Cuman mana hak dan kewajiban orang tua, mana hak dan kewajiban sebagai suami istri, itu yang harus dipisahkan. Rasa tanggung jawabnya terus sampai apa? Sampai meninggal pun masih harus ada komunikasi. Awas ibu-ibu, bapak-bapak, di antara fungsi menikah buat apa? Di antara fungsi menikah, di antaranya buat apa? Yaitu apa? Kasurga bareng. Yaitu apa? Waman ma'ahu min abai waman sholaha bin abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Artinya ada keterikatan terus. Mun budak ayeuna geus rumah tangga, ternyata hese we salat, orang tua juga masih boleh menasehati. Masih ada interaksi tanggung jawab. Bukan karena tanggung jawab suaminya, termasuk anak kepada orang tua. Ibu jangan menghalangi untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kalau sudah punya suami. Makanya hadis yang menerangkan, katanya ada seorang istri yang dia bakti kepada suaminya, ibunya sakit tidak dijenguk, akhirnya apa? Katanya dia dapat pahala karena dia taat pada suaminya. Akhirnya ibunya meninggal dunia, apa? Mau diminta untuk dijenguk, dia tetap. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh suaminya. Maaf ya, ternyata sampai meninggal pun itu ibunya tidak dijenguk oleh anak perempuannya. Dan kata ustadz-ustadz itu diterangkan dalam hadis itu, katanya itu orang atau istri tadi itu dapat surga karena taat kepada suaminya. Maaf, hadis itu doib itu loh. Itu hadis munkar itu. Ya, kenapa itu hadis munkar? Nggak mungkin Rasul ngajarin gitu. Masa ibunya meninggal gak boleh dijenguk karena taat pada suaminya? Ketaatan terhadap suami jangan sampai membuat birrul walidaini terhalangi. Itu nggak boleh seperti itu, ya. Masih berjalan, makanya hadisnya dhaif itu, hadis lemah itu, ya. Karena saya tidak percaya masa ada Nabi mengajarin itu. Nabi mengajarkan bagaimana birrul walidaini. Malahan posisi orang tua itu setelah Allah, Pak, anishkurli wali walidaya, ya. Bukan di mana-mana posisinya. Suami istri itu adalah dia terikat karena pernikahan. Saya tanya ibu, lebih banyak ngurus suami atau lebih banyak ngurus ibu? Nah itu, padahal orang tua itu ngurus kita berapa tahun? Sampai 20 tahun itu. Begitu 20 tahun kita ditikah, dibawa ku caroge. Urang papangi jeung kolot ge sabulan sakali ge tara. Anu satahun sakali geura. Satahun sakalina ge tara barang bere, mere duit 50.000 asa badag gitu teh. Bari bawa budak opat geura ungarek jajan ka abah. Ungarek jajan ka om ka ni. Nu 50.000 teh beh aku ku budak urang. Dan po balik kalau masa bade uwi da enjing bade didamal deui menta bea segera. Aduh eta duka kitu. Artinya tetap tanggung jawab masih terikat, cuman mana hak dan kewajiban terhadap orang tua, mana hak dan kewajiban terhadap suami istri. Begitu aja Bu ya. Begitu. Ibu lamun caroge biasana bager ka sepuhnya. Terus tos nikah jeung urang tong dicarek bageurna nya. Ngarah babari rezeki urang. Ieu mah urang dicarek tong bager-bager teuing atuh cenah ka kolot teh mending ge ka mamah heula entong kenapa mungkin orang tuanya lebih perlu dari kita ya ngarah babari rezeki keur urang geura sok. Kenapa? Kan ada teori Pak, surga ataupun apa, rajakan orang tuamu maka rezekimu akan raja. Kalau pembantukan orang tuamu maka rezekimu akan seperti pembantu ya. Urus budak ku urang tong di PHP-keun ka kolot. Keur urang teh dikawinkeun teh ngarah naon? Ngarah bebas kolot teh teu ngurus urang. Gara-gara geus kawin urang teh dibere di budak urang 3. Teu puguh beuki lieur kolot teh nya. Ai urang geura hare-hare ka ditu ka dieu, bae ulin duaan gerapanya, kemudian jalan-jalan duaan, jajan duaan. Budak urang teh deung di kolot, kolot hayang jajan teh dibawa. Jangan sampai seperti itu ya. Kasihan nanti udah urus sama kita, suami biar kerja cari rezeki, kita urus anak juga rezeki itu ya. Dah nggak ada lagi ibu-ibu aya deui teh tegara dua masalah. Ya alhamdulillah ya kalau tidak punya masalah Bu ya. Oh itu di Pengker. Bu Haji, mangga Bu Haji. Ge ka papa nu payun mangga. Pak kalem Pak.
Ya daripada dijabrod ku Allah. Gitu atuh Bu. Entong didengkek ku ibu mangke beda di Bu gini Pak. Di surat Al-Ahqaf kan ada Bu. Nanti usia 40 tahun dia baru paham apa tugas sebagai orang tua. Puncaknya itu di 40. Sampai dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Kayak karaos didinya. Ibu mah teraswe. Nanti ada puncaknya si anak akan paham pendidikan itu di usia 40 tahun. Saatos manehna boga budak. Begitu dia punya anak karasa kieu ya budak baong teh. Nanti begitu. Sekarang usianya berapa tahun, Bu? Tuh, antosan we. Nya, wias ibu cing sabar. Kenapa? Awas Bu, tugas kita adalah menanam. Tugas kita adalah menyebor. Tugas kita adalah menyiram. Tugas kita membersihkan dari hama. Adapun buah dan dia itu panen urusan Allah. Ibu tong nyemutan buahanan teu. Jangan berpikir tubuh dan tidaknya. Tugas kita hanya menyiram saja, bersihkan hamanya. Terus nasihati dia sampai nanti keluar Rabbi auzi'ni. Itu kan keluar dari anak itu usia 40 tahun. Baru dia terasa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, ini kan seorang anak itu ngomong, Pak. Karasa engke 40 tahun kumanehna, ya Allah pangian mate cerewet tita salat teh ieu karasa ku abdi. Dari dia keluar nanti dari mulutnya auzi'ni an ashkura, aku bersyukur punya orang tua. Semakin lama ibu mendidik anak ibu, semakin besar pahala buat ibu. Betul kan? Berarti Allah menyayangi ibu lebih lama untuk mendidik anak ibu. Tidak perlu khawatir. Paham ya? Namun budak can soleh-soleh wae Allah nyahakeun ka urang. Naon sababna? Rek kiparatan dosa urang bisi loba ting dosa. Ku Allah di kiparatan tah cing sabar mayunan burang kali. Nya, jeung moal anu instan. Budak ayeuna baong, isuk jo soleh. Moal perlu proses lama. Kalau saya menyebutnya ada 6 langkah anak jadi soleh. Ibu mungkin baru 1-2 langkah, Bu. 4 langkah lagi harus kita lakukan. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah cepat, Bu ya. Ya, satu lagi, Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau minta maaf. Ada suatu riwayat dalam maksudnya keluarga. Ini terdiri dari anak dan ibu. Menginginkan keluarga itu anaknya soleh. Tapi kalau sudah dewasa jadi perang argumen antara anak dan orang tua. Terakhir jadi puncak antara kemarahan si ibu ini kepada anaknya karena tidak menuruti perintahnya, tak apa perintah. Sehingga seorang ibu ini mengusir anaknya. Saya seringkali diminta somasi gitu di dalam rumah tangga. Solusi. Berarti Pak ngadarangukeun gitu we. Terakhir. Jadi komunikasi di dalam rumah tangga pada keluarga ini meminta pada seorang ibu ini sampai mengusir anaknya sampai sejauh mana sampai seperti itu.
sehingga anaknya itu pada hari lebaran itu tidak mau pulang ke ibunya. Ya. Menurut pandangan Pak Ustaz, apakah seperti ini berdosa? Maksudnya cari solusi seperti apa? Iya, itu saking. Kalau dalam keterangan, kalau orang tua sampai mengusir anak itu saking kesalnya, Pak. Saking kesalnya. Sebetulnya bahasanya bukan ngusir itu. Cuman eta teh refleks. Jung sia ka ditu. Rek neangan kolot leuwih bager ti saha ti emma. Jung. Nah, anak merespon itu. Anak merespon. Akhirnya dia pergi. Dengan bahasa begini. Ah, bae da geus diusir nyeri hate. Justru kalau lihat dari keterangan, anak seharusnya dia begitu diusir begitu, anak yang lebih mendekat. Kenapa? Karena ada hadis kan, sagoreng-goreng na kolot, itu nggak akan mungkin dia menyakiti hatinya. Makanya nanti kata Rasulullah, saking rahmatnya atau orang tua itu sampai kalau ada binatang yang di bawahnya mau nginjek, ya, si anaknya di bawah, itu dikitukan, Bu. Si kakinya itu diginikan supaya tidak nginjek anaknya di bawah. Itu ada refleks saking kesalnya itu, Pak. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi? Bagaimana kalau sudah terjadi? Solusinya adalah terus saja anak yang ke orang tua, jangan orang tua ke anak. Bade narimpi, bade moal, terus aja. Kenapa? Karena ada sebuah hadis. Siapapun anak yang terus ingin berbuat baik pada orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak menerima, maka lama-lama akan jebol rasa kasih sayangnya. Jadi engke kesalna tos leungit mah moal, Bu. Pak, ada hadis yang anaknya sakaratul maut kan? Lama kan? Sampai 7 hari 7 malam. Lalu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohon doakan," katanya. Itu ada orang yang dia itu sulit mati katanya. Kemudian Rasul datang. Lalu Rasul bertanya, "Man ataupun min aina mana ibunya?" Dia nanya ibunya, Pak. Ieu budak teh sigana aya doraka ka indung, nepikeun ka hese maot. Akhirnya katanya ibunya enggak mau ke sini karena dia sakit hati oleh anaknya. Akhirnya kata Rasulullah, panggil ibunya. 2-3 kali tidak mau tetap. Bejakeun nu manggil Nabi. Sampaikan kepada ibunya yang manggil saya, katanya Rasulullah. Akhirnya ibunya datang, Pak. Begitu ibunya datang, dia melihat anaknya lagi sakaratul maut, udah lama. Lalu kata Rasulullah, maafkan dia. Ta'fuan, katanya. Maafkan dia. Ibunya bergeming dia. Enggak mau ya Rasulullah. Saya terlalu sakit hati sama anak ini. Kata Rasulullah, maafkan dia. Enggak mau ya Rasulullah. Kalau engkau, aku akan bakar jenazahnya. Itu, Pak. Jadi untuk memutus rantai kekesalan orang tua, harus ada yang betul-betul ini dari sini desakannya. Akhirnya begitu Rasul bilang, aku akan bakar mayatnya kalau engkau tidak mengampuni. Akhirnya si ibu ini langsung, Bu, dia ngagabruk si murang kalina, si anaknya dipeluk, lalu kemudian, ya Umi, maafkan kamu. Aku maafkan engkau ya anakku. Akhirnya setelah dimaafkan, meninggal, Pak. Meninggal. Bukankah Allah kuasa untuk mencabut roh anak itu? Kuasa. Tapi Allah ingin memperlihatkan kepada kita sebuah ibrah. Budak doraka kakolot, hese maut, sakitu we. Nya, tak eta. Makanya bagaimana agar tidak tadi disebut anak yang terus dobrak ini. Jadi kermak inungna ibu bapak nak ieu urangna beuki ngajauhan sampai boboran we ente uih. Pada minimal 1 tahun dia pulang. Mau dia nerima mau tidak urusan lain, tapi itu saja, Pak. Dan ada kunci lagi, cucunya dia, Pak. Dia punya anak kan? Nah, anak ini, Pak, yang terus suruh dekatin ibunya ya. Itu solusinya. Bapak nanti bilang ke anak yang ini, punya cucu gak? Punya anak gak? Kalau punya, dia deketin ke ibunya, ke orang tuanya. Itu biasanya nenek akan luluh sama cucu, Pak. Begitu. Karena ini semuanya keterangannya ada. Ya, oke, suruh ya, udah, ibu-ibu, hiji deh, 5 menit, 4 menit deh, tuh ayah ibu-ibu di pengker, neng, oh iya mah, mangga sok.
Salam. Saya ingin bertanya, bagaimana menasihati anak yang baik jika anak laki-laki tersebut sudah terkena dunia luar? Nasihatinya itu tanpa membentak dan memarahi anak tersebut. Dunia luar itu maksudnya apa? Pergaulannya itu. Pergaulan bebas. Iya. Anak laki-laki ya? Iya. Anak laki-laki hindari 3 hal. 1, jangan banyak diperintah. Anak laki-laki jangan banyak diperintah. 2, anak laki-laki jangan banyak dinasehati. 3, anak laki-laki jangan banyak diinterogasi. Itu aja. Menghadapi anak laki-laki 3. Jangan banyak perintah, nasihat, interogasi. Hilangkan itu. Paham ya? Prakteknya itu aja. Bagaimana Ustaz solusinya? Pandur madataro. Ngobrol 2 arah. Cari pandangan dia apa? Kenapa engkau terlibat itu? Mama ingin dengar. Menurutmu apa baiknya melakukan itu? Begitu. Tapi kalau ibu begini, awas, namun kadinya deik itu, ku mama senang mau diberi jajan. Wah itu kan. Ku mama bakal dikit. Jangan. Kenapa? Ada laki-laki tidak senang digituin. Apalagi diperintah, Pak, enggak senang. Pak, itu sina pang meserkeun gasnya. Terus meser gas ke pang nyaitan pepoayan. Terus nyaitan pepoayan pang meserkeun minyak. Kayak terakhir esian, Pak. Wah, salaki dikitu, Bu. Beres. Terakhir neangan pamajikan anak. Kamana salaki? Ngagoler di nabak. Ya. Nah, di nabak ke tadi atuh dititah, di dieu kene. Ngesia meser gas, terus nyaitan pepoayan, terus meser minyak. Terakhir esian, Pak. Ngagoler. Ari bapak naon ngagoler di nabak? Pancet mama. Esian baknya bapak ngesian bak, lain ngagoler maksudnya esian cai. Tah eta loba parentah teh. Anak banyak diperintah, laki-laki banyak diperintah, dia bisa melakukan kesalahan terakhir. Kesalahan terakhir. 2, anak banyak laki-laki banyak dinasehati, semakin menurun pendengarannya. Itu efeknya. Anak laki-laki banyak diperintah atau banyak dinasehati, menurun pendengarannya, Bu. Makanya tadi saya katakan jangan mengulang-ulang. Lalaki mah geus kadengeun sakali ge. Ya. Yang ketiga, kenapa tidak boleh diinterogasi? Anak laki-laki banyak diinterogasi, lama-lama berbohong. Itulah efeknya. Paham gak? Dan sholatnya, atos mah acan demi Allah atos cenah teu katingali base di masjid sholatna teu dibalong tuh. Nya tuh. Ibu suami telat, langsung ibu bilang, "Bah, dari mana dulu?" Biasanya jam 4 udah datang ke rumah, udah di rumah. Ini ya mengkol heulanya. Enggak mah, macet. Cenah mengkol. Enggak demi Allah enggak mengkol. Nya tuh ya kieu can uih wae cenah. Macet mah bohong tuh. Akhirnya apa? Aya teh jalan teu mengkol. Nah, ketika diinterogasi berdusta dia. Nah, itu teorinya. Jadi laki-laki tidak hindari 3 hal. Nanti yang dia terlibat narkoba, terlibat apa, itu ngobrolnya begitu. Ya, pandur madataro. Bagaimana pendapatmu? Ya, saya kira itu ya, ibu-ibu. Wah banyak Pak masalah anak mah, nggak beres-beres Bu. Kenapa? Nggak beres-beres selama kita hidup, insya Allah ada masalah terus. Nggak apa-apa. Kenapa? Orang banyak masalah pinter gitu aja. Lamun jelema tara boga masalah berarti belat sakitu we. Alhamdulillah abdi mah tara loba masalah, belat eta teh Pak. Orang pinter itu banyak masalah. Saya kira itu Bapak-bapak dari perusahaan Pertamina, saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira sudah dapat bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan ini jadi jariah bagi perusahaan dan semakin berkembang, semakin sukses. Kita doakan ya. Karena apa, Bu? Karena kita dapat ngaji di sini, kita dapat ilmu ilmi difasilitasi oleh perusahaan ini dan mudah-mudahan kita doakan lebih berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya doakan semua keluarganya berkah ya. Dan rezekinya kita terus berlimpah. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.